PGMI Ebenezer. Hari yang baru Tuhan percayakan untuk kita nikmati. Dan mari kita syukuri, hari demi hari Tuhan selalu menopang kita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan pagi ini. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan di tengah-tengah hidup kami. Hari ini juga kami akan memulai hari yang baru di minggu kedua di bulan Agustus. Tuhan memberkati, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk kami terus bersandar kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, sahabat sejati. Tentu kita semua punya seorang sahabat. Sahabat yang mengerti kita, sahabat yang memahami kita, dan sahabat yang mau mendengar setiap keluhan kita. Kalau dulu zaman saya SMA namanya sahabat pena. Sampai sekarang saya juga punya sahabat, dia sudah punya anak 4. Saya baru 2 anaknya. Sampai dari teman SMP, SMA, lalu sampai tua begini tetap bersahabat. Alangkah bahagianya kita punya seorang sahabat yang selalu mengerti dan memahami kita. Hari ini firman Tuhan juga mengajarkan ada 2 tokoh. Tokoh yang luar biasa dan juga sangat terkenal, yaitu Ayub dan Daniel. Rupanya Ayub dan Daniel memiliki kemiripan kisah hidup mereka, cerita hidup mereka, dan bagaimana mereka mempertahankan iman percaya mereka di tengah-tengah pergumulan dan pergulatan hidup yang mereka hadapi. Ayub menghadapi berbagai macam pencobaan, anaknya, hartanya, istrinya. Nah, semuanya Ayub hadapi pencobaan itu. Sehingga Ayub sampai juga mendapatkan satu sakit atau penyakit kulit. Sampai 9 bulan dia harus bertahan dalam penderitaan. Walaupun dalam penderitaan, Ayub tetap percaya Tuhan. Demikian juga dengan Daniel. Daniel menghadapi pergumulan hidup yang berbeda. Karena Daniel harus mempertahankan imannya di tengah-tengah hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu kesuksesan Ayub dan Daniel rupanya terletak pada kehadiran Allah. Terletak juga pada iman mereka. Mereka tetap beriman dan berpaut kepada Tuhan dan memegang teguh kebenaran sehingga mereka memperoleh kesuksesan. Lalu ada juga banyak tokoh-tokoh juga mengatakan bahwa mereka keduanya adalah sebagai raksasa-raksasa iman. Yang dimana mereka oleh iman percayanya mereka memperoleh kemenangan dan keberhasilan dalam hidup. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Ayub terkenal dengan sabar menanggung penderitaan. Lalu Daniel juga terkenal tetap menjaga kesucian di tengah-tengah budaya yang najis. Banyak orang harus menyembah patung, Daniel tetap mempertahankan hanya satu yang dia sembah, yaitu Allah Bapa di surga. Lalu mereka juga punya 3 sahabat. Kalau Ayub punya 3 sahabat, yaitu Elifas, Bildad, dan juga Zofar. Lalu Daniel juga punya sahabat, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi bedanya, Ayub punya sahabat duri dalam daging. Ketika Ayub dalam penderitaan, sahabatnya bukannya mendukung, justru mencurigai. Sahabatnya justru menyalahkan Ayub. Beda dengan Daniel. Daniel punya 3 sahabat yang saling menguatkan di masa-masa sulit. Daniel punya 3 sahabat, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang bersama-sama berjuang bahwa mereka hanya menghormati satu Allah dan menyembah satu Allah. Meskipun resikonya, ketiga sahabat Daniel pernah dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi Tuhan bekerja, mereka selamat. Demikian juga dengan Daniel, ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, ketika sahabatnya berdoa supaya Daniel dilepaskan dari mulut singa. Akhirnya Daniel selamat
dari mulut singa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, sahabat sejati adalah sahabat yang saling mendukung. Sahabat yang saling mendukung, saling mendoakan, dan juga saling memahami. Tapi kalau sekarang rasanya sulit cari teman, sulit cari sahabat. Banyak sahabat itu seperti sahabat Ayub, duri dalam daging. Waktu kita bagus-bagus, baik-baik, semua usaha lancar, ekonomi kita mapan, mungkin banyak orang mau bersahabat dengan kita. Tapi ketika ekonomi kita morat-marit, tidak ada lagi yang kita banggakan, tidak ada lagi yang kita andalkan. Banyak orang satu persatu meninggalkan kita. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, banyak orang mencari sahabat yang sejati. Dan sahabat sejati hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah sahabat sejati. Lalu di dalam Amsal 17 ayat 17 mengingatkan kepada kita, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadilah sahabat bagi semua orang. Tunjukkanlah persahabatanmu lewat kasih yang dari Tuhan. Dasarilah persahabatanmu bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi karena kasih Kristus, bahwa kita hidup saling bersahabat, saling mendukung, dan saling mendoakan. Jadilah sahabat sejati seperti Yesus Kristus, sahabat sejati. Kita berdoa. Terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap menjadi sahabat yang sejati. Teman dan sahabat yang banyak mensupport dan mendukung kami merupakan bagian hidup kami. Kami mau belajar dari-Mu ya Tuhan. Engkau adalah sahabat kami sejati. Kami juga ingin menjadi orang yang bisa dipercaya oleh teman. Ketika dalam keadaan susah ataupun senang, kami tetap ingin bersahabat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.